Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak GKE Jumat 31 Maret tahun 2023, terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ayub pasal 13 ayat yang ke-7 sampai 16 dengan judul perikop Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat dibangunkan dengan kehidupan yang baru. Mengawali hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami ingin mendasarinya dengan firman-Mu, sehingga melalui firman Tuhan yang kami dengarkan bersama dapat menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan demikian bunyinya dengan judul perikop Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak bicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudari merasa sendiri ketika menghadapi suatu masalah dalam hidup? Keluarga, sahabat, teman, sepertinya tidak ada yang bersimpati dengan keadaan kita. Karena mungkin mereka menganggap bahwa kitalah yang menyebabkan masalah itu datang dan terjadi. Bahkan mungkin kita merasa Tuhan pun sepertinya tidak peduli dengan permasalahan yang kita hadapi dan alami. Dan kekecewaan dan kemarahan terasa oleh kita, sama seperti ucapan Ayub terhadap para sahabatnya, di mana sahabat-sahabatnya tidak peduli dengan keberadaan Ayub. Bahkan mereka menyalahkan Allah dalam setiap apa yang telah menimpa Ayub. Oleh sebab itu, dalam ayat 9-11, Ayub balik mengingatkan para temannya itu bahwa Allah tidak bisa ditipu mereka. Mereka sendiri akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan atas tuduhan yang tidak mendasar. Dan sesudah menegur keras sahabat-sahabatnya, Ayub menantang mereka untuk berhenti berbicara, lalu mendengarkan pembelaan yang Ayub buat sendiri di hadapan Allah. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari kisah seorang yang bernama Ayub, bahwa dalam menghadapi pergumulan, bahkan penderitaan, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan Ayub tidak menjauhi Tuhan, melainkan ia menunjukkan pertanyaan akan apa yang ia alami dan datang kepada Tuhan dalam pembelaannya. Dan sebagai orang percaya, kita harus belajar memahami kehendak Tuhan, karena Dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Tuhan tidak pernah salah dalam setiap tindakannya. Segala penderitaan yang menimpa Ayub adalah pekerjaan iblis yang hendak menguji iman Ayub. Namun meski mengalami penderitaan yang luar biasa, Ayub tetap mampu bertahan di dalam imannya. Bapak Ibu yang terkasih,
Selama hidup di dunia ini, kita tak luput dari masalah atau penderitaan. Namun Tuhan berjanji untuk memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memampukan kita. Oleh karena itu, dalam keadaan yang berat, biarlah kita tetap kuat dan bertahan. Karena selalu ada maksud dan rencana Tuhan di balik penderitaan yang kita alami dan yang terjadi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Kasih-Mu luar biasa ya Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami dalam keadaan apapun yang menimpa hidup kami. Baik dalam keadaan yang baik-baik saja, maupun dalam keadaan ketika kami menghadapi pergumulan maupun penderitaan. Karena di balik apa yang kami alami, kami percaya Tuhan punya rencana atas kehidupan kami. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang baik, bukanlah rancangan kecelakaan. Bapa di surga, pada pagi hari ini, kami kembali berdoa menyerahkan segenap keberadaan hidup kami, bahkan juga aktivitas yang akan kami kerjakan dan lakukan di sepanjang hari ini. Bila Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Saat ini kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk sidang jemaat Tuhan, yaitu Jemaat GKI Eklesia Puruk Jahu dan Jemaat GKI Kopio Mohotara. Bila kasih dan penyertaan-Mu akan senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan sidang jemaat-Mu, dalam setiap aktivitas pekerjaan, bahkan juga dalam setiap rencana harapan mereka ke depan. Tuhanlah yang memberkati. Bahkan juga dalam pekerjaan dan aktivitas-aktivitas mereka yang lain. Tuhan yang menyertai memberkati. Bahkan juga dalam setiap penata layanan yang ada di Jemaat GKI Eklesia maupun yang ada di Kopio Mohotara. Tuhan yang memberkati setiap program yang telah dirancangkan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Para hamba-hamba-Mu yang memberi diri untuk melayani, pendeta, penatua diakon, guru-guru sekolah minggu, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan juga yang memampukan, dan melalui mereka, Injil Tuhan dapat diberitakan. Sidang jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan senantiasa. Bahkan yang berbeban berat, Tuhan yang menolong dan memberi jalan keluar. Bapa di surga, saat ini kami juga ingin berdoa menyerahkan pemerintahan bangsa negara kami, yaitu untuk Kabupaten Murung Raya. Berkati kabupaten kami, jauhkan dari bencana alam, pertikaian dan permusuhan, bila kami dapat hidup, saling rukun dan cinta damai. Para pemimpin kami diberkati dan diberi hikmat, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan, mereka dapat menjalankannya dengan baik dan sesuai dan dengan kehendak Tuhan. Ini seru doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu. Dan doa ini kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.